Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari manga Kagurabachi yang ada pada chapter 83. Namun sebelumnya, jika kalian masih terlewatkan dengan chapter lalu, Tamagon sudah rangkum alur cerita manga Kagurabachi dari chapter 1 sampai dengan chapter 78. Jadi kalian bisa menikmati dan menontonnya ya. Saat ini kita akan bahas dulu chapter terbarunya, di mana kali ini Tamagon akan bahas sedikit cerita yang ada pada chapter lalu yang memperlihatkan anggota dari Hisaku yang sudah mulai menghancurkan markas Kamunabi. Chapter lalu pun kita mendapatkan sebuah plot twist menarik, di mana ternyata salah satu pengguna pedang sihir yakni Uruha masih hidup, padahal sebelumnya dia sudah sempat ditebas oleh Samura dan dinyatakan tewas. Dalam cerita terakhir pun berakhir dengan pertarungan sengit antara Chihiro yang melawan Samura. Dua pedang iblis saling bentrok, yakni Enten dan juga Tobi Bude. Siapa yang kira-kira akan memenangkan pertarungan ini ya? Seperti biasa, Tamagon butuh semangat kalian dengan cara like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasannya. Chapter 83 Kagurabachi mendapatkan judul Enten. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan kejadian yang ada pada chapter sebelumnya, di mana kita melihat sebelumnya Chihiro yang sempat dirawat di rumah sakit karena terkena tebasan dari Samura, di mana harusnya pada saat itu Chihiro langsung tewas. Namun entah keajaiban apa, sepertinya dia bisa selamat. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter ini adalah Chihiro yang telah tersadarkan setelah dibunuh satu kali oleh Samura. Di sini pun Tuan Shiba menjelaskan bahwa karena adanya pedang sihir ini 200.000 nyawa hilang seketika, dan karena itulah ayah dari Chihiro ini menyegal pedang sihir tersebut. Namun tanpa pedang sihir, penduduk negara ini juga pasti terbantai. Namun itulah yang membuat mengapa Rokuhira alias ayah dari Chihiro ini benar-benar merasa berdosa telah membuat pedang sihir. Kemudian Chihiro pun bertanya mengapa ayahnya memberikan pedang sihir Enten kepada Chihiro. Kita pun berlanjut dan menuju ke pertarungan yang terjadi di masa sekarang, di mana Chihiro kali ini dan juga Samura keluar hotel. Di sini Chihiro berasumsi bahwa jika dia terus melawan Samura, maka tentu saja tangannya akan putus. Karena Samura ini juga merupakan pengguna pedang sihir yang sangat kuat. Chihiro kemudian mengingat ada pepatah dari perang terdahulu, di mana saat burung hitam berkumpul, disitulah kematian akan tiba. Di sini kemudian Chihiro kembali menjelaskan kepada Tuan Samura ini bahwa sebenarnya memang ada cara untuk menghindari kutukan dari pedang sihir tanpa mengorbankan nyawa sama sekali. Chihiro kemudian merencanakan untuk menghancurkan pedang sihir semuanya. Pedang sihir adalah inti dari kontrak abadi. Jika pedang sihir hancur, maka kontraknya juga akan lepas dan tidak perlu ada pengguna pedang yang harus mati. Namun di sinilah Samura menjelaskan hal tersebut. Samura bilang bahwa setelah perang para pengguna pedang ini mencoba segala cara untuk menghancurkan pedang sihir tersebut, namun tidak ada yang mempan sama sekali. Samura pun pernah mendengar bahwa Chihiro merusak pedang sihir Cloud Goer. Tapi pertarungan pedang sama dengan latihan fisik. Jadi kekuatan pedang ini bervariasi berdasarkan skill penggunanya dan juga energi spirit. Siapapun yang membawa pedang sihir pasti karena lemah sampai-sampai pedang tersebut hancur. Samura kemudian membahas pria yang menyebut dirinya Sword Master. Sang pembuat pedang yakni Rokuhira mengatakan bahwa pedang itu tidak bisa hancur. Samura pun bilang hanya Sword Master dan juga dia yang harus mati, dan ini adalah satu-satunya pilihan. Di sini kemudian Chihiro merasakan ada sesuatu yang menarik di pedangnya, di mana dia seperti merasakan pedangnya menyatu di tangannya, dan apakah ini karena dia sudah mengasah skill pedangnya? Pertarungan pun akhirnya kembali dilanjutkan lagi antara kedua pengguna pedang sihir tersebut. Mereka melakukan tebas-menebas di sini dan Chihiro pun merasakan bahwa dia masih kesulitan untuk menghindari serangan yang dilakukan oleh Tuan Samura. Samura pun seperti menggunakan bulu-bulu gagaknya tersebut untuk berpindah-pindah tempat. Namun Chihiro sekarang paham bahwa tepat sebelum bertukar tempat ini ada jejak energi spirit yang dia rasakan. Chihiro lantas menyerang satu bulu yang menurutnya itu merupakan perpindahan dari tubuh Samura selanjutnya. Dan yap, tepat sekali, Chihiro pun mampu membaca gerakan dari Tuan Samura ini. Kali ini tentu tebasan dari Chihiro berhasil untuk dipatahkan kembali oleh Samura.
Kemudian di sini pun terjadi adu pedang dan berakhir dengan Chihiro yang terhempas. Kemudian pedangnya juga menjauh dari dirinya dan Chihiro terjatuh di kolam air. Di sini narator pun berkata bahwa saat Rokuhira menempa pedang sihir, dia tidak menanam kekuatan secara khusus hanya demi tujuan mereka untuk membunuh ataupun melindungi. 6 pedang asli dijadikan sebagai instrumen perang untuk mengalahkan musuhnya. Chihiro pun terlihat kemudian mengingat kembali bagaimana ayahnya mengasah pedang bersamanya. Sebelum di sini pun dia kembali ke flashback rumah sakit di mana Tuan Shiba menjelaskan bahwa pedang ke-7 Enten ini berbeda dari 6 pedang sihir yang lainnya. Itu hanya saat karir dari ayah Chihiro ini sebagai pembuat pedang yang dia ciptakan dengan seseorang. Jadi Tuan Shiba ini pun menerangkan bahwa tepat setelah perang, ayah Chihiro mencoba menghancurkan pedang sihir. Namun mereka adalah mahakarya yang ditempa dengan Datenseki, yakni material yang di luar akal manusia. Setiap percobaan selalu gagal, bukan hanya pedang sihir. Setelah itu sekitar 15 tahun ayah Chihiro berputar dalam kegelapan dengan pengetahuan yang dia ciptakan yakni pedang sihir dan juga kutukannya. Tetapi selama ini pun anaknya lah yang menyinari dia dan terus menerangi jalannya. Dengan kata lain, dia membuat Enten adalah untuk jalan lurus yang menerangi anaknya nanti. Shiba kemudian menjelaskan bahwa Chihiro ini sempat memakai Enten untuk menghancurkan pedang sihir Cloud Gauger. Sojo memanglah bukan Sword Master. Dia tidak mahir seperti pemilik sebelumnya, namun meski begitu, dia adalah petarung yang kuat. Bukan hanya kegagalannya, namun jelas itu berkat keberhasilan dari Chihiro dan juga Chihiro bisa menguasai katana itu yang telah dikompromi dari niat sebelumnya. Untuk menghadapi masa lalu dan dihubungkan ke masa depan, mungkin itu alasan Rokuhira menanamnya ke dalam pedang Enten. Yup, chapter ini pun berakhir dengan Chihiro yang mengingat kata-kata dari ayahnya yang bilang bahwa kita harus punya prinsip dan tanggung jawab karena beban kutukan pedang sihir pasti seberat itu. Panel terakhir pun memperlihatkan bangkitnya Chihiro dari kolam tersebut dengan memperlihatkan adanya sebuah ikan yang mendekati tangannya. Dan wujud dari ikan tersebut pun berubah menjadi pedang Enten kembali. Pedangnya lalu bisa digenggamnya dan dia pun mengingat waktu dia masih kecil bahwa saat ayahnya mengatakan dia harus mempunyai prinsip dan tanggung jawab dalam mengatasi kutukan tersebut dan Chihiro kecil menjawabnya, "Aku akan berkomitmen untuk melakukannya." Oke, jadi sekian pembahasan tambahan terkait dengan Kagurabachi chapter 83. Sepertinya sudah jelas ya, tujuan dari Chihiro ini akan sangat berbeda dengan Samura, di mana Samura menyelesaikan kutukan ini dengan membunuh pengguna pedang. Sedangkan Chihiro berasumsi bahwa dia bisa untuk mengatasi kutukan ini semua dengan cara akan menghancurkan pedang sihir semuanya. Jadi kita tunggu saja pada chapter berikutnya apakah Chihiro ini akan berhasil untuk menghancurkan Tobi Mune milik Sabura. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton ya, dan kita akan bertemu lagi pada chapter Kagurabachi di minggu depan.